Guys, pernah kepikiran nggak seberapa gokil sih kecepatan buruk saat Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah ilmu fisika kita bahkan setelah ratusan tahun bisa menirunya? Welcome to Gudang Pikiran. Di sini kita bakal bedah topik-topik edukasi, sains, sejarah, dan filosofi yang bikin penasaran. Tapi kita bahasnya santai kayak lagi ngopi aja ya guys. Nggak ada bahasa baku ataupun ceramah kaku. Pokoknya kita bikin pusing otak tapi happy. Kenalan dulu dong, gue Rio Pam yang akan nemenin lu di perjalanan intelektual ini. Sebagai video perdana, kita langsung gas ke topik paling seru, membongkar kecepatan Isra Mi'raj secara matematika. Kita akan pakai ilmu hitungan sederhana buat nyoba menantang batas kecepatan alam semesta. Siap-siap ya, karena angkanya bakal bikin mata kita juling. Kita mulai dari jarak paling dekat, lalu kita terbang ke Sidratul Muntaha. Let's go! Jarak historis. Kita mulai dari fase pertama Isra dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Jaraknya 1239 km. Bayangin, di zaman itu naik unta butuh 40 hari penuh. Ya kalau sekarang kita naik pesawat komersil tercepat paling cuman 2 jam terbang murni. Hipotesa awal. Nah, kita iseng nih. Gimana kalau kita punya kendaraan yang kecepatannya cuma setengah dari kecepatan cahaya? Ingat, kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik. Kalau pakai setengahnya, perjalanan pulang pergi Mekah Yerusalem itu selesai dalam 16,5 milidetik. Itu lebih cepat dari kedipan mata kalian guys. Tapi itu baru setengah kecepatan cahaya. Fase Mi'raj dan hipotesa ekstrim. Sekarang kita masuk ke fase kedua yang bikin pusing, yaitu Mi'raj. Perjalanan ke langit sampai Sidratul Muntaha. Ini yang bikin gue bingung, nggak ada jarak pastinya, jadi kita bikin hipotesis paling ekstrim. Sidratul Muntaha itu letaknya pas di luar batas alam semesta yang bisa kita amati, atau the observable universe. Menghitung jarak kosmik. Seberapa jauh sih batas itu? Jaraknya adalah 46,5 miliar tahun cahaya dari kita. Ingat ya? Tahun cahaya. Itu satuan jarak, artinya cahaya butuh 46, miliar tahun untuk sampai ke sana. Jarak ini kalau diubah ke kilometer, angkanya ada 23 nol di belakang. Gila. Mari kita hitung kecepatan segila ini. Nah, kita buat tantangan waktu. Anggaplah seluruh perjalanan Mi'raj itu pulang pergi harus selesai dalam waktu 5 jam di bumi. Ini nih klimaksnya. Untuk menempuh perjalanan 46, miliar tahun cahaya dalam waktu yang 5 jam saja, kecepatan yang dibutuhkan adalah 83 miliar kali kecepatan cahaya. Coba deh, angkanya ini. Hukum fisika menjerit. Di sini, perhitungan matematika kita langsung tabrakan sama tembok tebal yang namanya hukum fisika. Menurut Albert Einstein, nggak ada benda bermassa yang boleh bergerak secepat atau melebihi kecepatan cahaya. Kalau kita coba, massa kita bakal jadi tak terhingga. Jadi, secara sains, kecepatan 83 miliar kali kecepatan cahaya itu mustahil. Sekarang kita akan bahas waktu untuk menciptakan teknologi itu. Oke, kita anggap aja hukum fisika bisa diabaikan.
Berapa lama sih waktu pengembangan teknologi untuk mencapai kecepatan itu? Kita pakai hitungan hipotesis yang linear. Seandainya peningkatan kecepatan teknologi itu lurus dengan misalnya naik 1000 km per jam setiap 100 tahun, tahu nggak butuh berapa lama manusia baru bisa bikin kendaraan secepat itu? Jawabannya adalah 53 triliun juta tahun. Dan itu adalah waktu yang nggak masuk akal. Jauh melampaui usia alam semesta kita. Artinya, secara teknologi manusia mustahil dalam jangka waktu peradaban kita. Kesimpulan mukjizat. Poinnya adalah peristiwa Mi'raj terjadi sekaligus dalam semalam. Ini membuktikan bahwa perjalanan tersebut nggak tunduk pada hukum alam, nggak butuh 53 triliun juta tahun pengembangan teknologi. Ini adalah mukjizat, sebuah bukti kuasa ilahi yang melampaui batas segala perhitungan dan batas fisika yang kita kenal. Lalu siapa saksinya? Momen segila ini, siapa sih yang menjadi saksinya? Menurut Al-Quran dan hadis, ada beberapa saksi yang terjadi di momen ini. Saksi yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksi dan pelaku utama. Al-Quran menyebut Allah lah yang memperjalankan hambanya dalam Quran surat Al-Isra. Beliau adalah saksi tertinggi di momen ini. Yang kedua adalah sebagai saksi yaitu Malaikat Jibril alaihi salam. Beliau bertugas sebagai pendamping dan memandu Nabi ke batasan Sidratul Muntaha. Saksi ketiga adalah para Nabi terdahulu sebagai saksi di malam Isra. Diriwayatkan dalam hadis, Nabi Muhammad SAW menjadi imam sholat bagi semua nabi di Masjidil Aqsa dan bertemu nabi-nabi lain seperti Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Ibrahim, dan lain-lain di setiap lapisan langit. Gimana? Otaknya agak ngebul ya? Kalau kalian suka konten edukasi yang beda kayak gini, jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini. Share juga ke teman-teman yang suka mikir di luar kotak. Tulis di kolom komentar topik apa lagi nih yang harus kita bedah di video berikutnya. See you on the next intellectual adventure. Bye-bye.